Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sesaat kita duduk di dalam masjid sambil berniat i'tikaf, sambil mendengarkan beberapa nasihat dari kitabnya Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Sebelumnya kita telah berbicara terkait dengan fadilah jamaah. Insyaallah malam ini akan kita sambung kembali pembahasan itu. Insyaallah jika pembahasan terkait dengan fadilah salat berjamaahnya selesai, nanti insyaallah akan kita lanjutkan dengan jawab. Kebetulan kondisinya sedang hujan, jadi jamaah juga tidak banyak yang hadir, karena memang kalau di musim hujan yang kencang itu dulu pada masa Rasulullah juga sama. Bahkan muazzin itu disunnahkan, disuruh kumandang itu mengucapkan pada hayya 'alas shalah itu diganti dengan shallu ala rihal. Bukan hayya 'alas shalah tapi shallu ala rihal. Biasa kita baca hayya 'alas shalah, sekarang enggak ada. Kalau hayya 'alas shalah itu manggil orang ke masjid, karena hujannya sangat kencang, jadi tidak dipanggil ke masjid tapi suruh salat di rumah. Diingatkan melalui lisannya muazzin, shallu ala rihal. Itu pada masanya Ibnu Abbas, riwayatnya sahih dari Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Baik, mari coba kita lihat beberapa hal terkait dengan fadilah salat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Hasan, Berkata Hasan Basri. Terima kasih. Wa qala al-Hasan, berkata Hasan Basri, la tusallu khalfa rajulin, janganlah kamu salat di belakang orang, la yakhtalifu ila ulama, yang tidak pernah menuntut ilmu kepada para ulama. Jadi kalau cuma modal bisa jadi imam saja, itu dia tidak tahu nanti kalau jadi masalah pada saat sholat. Contoh yang paling sederhana, ini contoh paling sederhana, lupa duduk tahiyat awal. Lupa duduk tahiyat, imamnya sudah berdiri sempurna di atas. Makmum tahu kan, imamnya tidak tahiyat awal, lupa. Diingetin sama makmum, kata makmum subhanallah. Apa yang dilakukan oleh imam itu? Hah? Lanjut. Hukumnya lanjut. Kalau balik, batal sholat imam. Kalau kembali duduk, batal sholat imam. Bayangkan imam kembali ke duduk tahiyat, makmum ikut, itu semuanya batal sholatnya. Tapi dengar, tujuan dibaca subhanallah oleh makmum tadi itu apa Ustaz? Supaya nanti pada saat rakaat terakhir sebelum salam sujud sahwi. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu sunnah ada dua. Sunnah ada berapa? Dua. Mazhab Syafi'i itu dua sunnah. Sunnah ab'ad dan sunnah hayah. Sunnah ab'ad itu salah satunya itu duduk tahiyat awal itu. Kalau sunnah ab'ad tertinggal, maka bisa dikembalikan pahalanya dengan cara sujud sahwi. Tapi sunnah hayah tidak bisa.
Sunnah hayah tidak bisa dikembalikan dengan sujud sahwi. Mana contohnya? Doa iftitah. Apa nggak baca doa iftitah nggak bisa sujud sahwi itu? Karena sunnahnya sunnah hayah. Tapi sunnah apa bisa? Lupa tadi rakaat kedua, lupa duduk tahiyat awal, diingatkan oleh makmum, tidak boleh kembali karena sudah sempurna berdiri. Tapi kalau lagi naik, imamnya lagi naik, belum sempurna berdiri, rukunnya belum sempurna, itu rakaat ketiganya. Nah, begitu kan subhanallah langsung turun, itu masih bisa boleh. Itu masih boleh. Makanya yang jadi berbahaya begini, ada makmum. Itu kan kita sering sekali kalau imam bilang baru Allah itu belum sampai Allah Akbar ya baru langsung ikut bangun itu. Kondisi yang seperti tadi, begitu dia tegaknya lurus, imamnya turun kembali kan, sedangkan dia sudah tegak lurus, dia batal sholatnya. Makanya penting buat makmum itu jangan bergerak sampai imam mengucapkan bar. Tunggu, masa buru-buru. Sholat bukan lari maraton atau sprinter, bukan itu lari cepet-cepet, bukan lari kenceng, santai, pasti dan khusyuk. Maka tentu saja imam mengatakan Allahu Akbar, begitu akbarnya selesai baru kita gerak. Kalau belum selesai usahakan diam saja, diam aja dulu sampai selesai. Begitu di setiap perpindahan gerakan. Saya beberapa tempat itu sering jadi imam. Sering sekali saya lihat makmum itu sudah sampai duluan ke bawah sebelum saya sampai. So Allahu Akbar sujud. Saya biasanya saya bar dengan sujud itu serentak nyampe ke bawah. Tapi dia sudah duluan. Karena anak muda mungkin cepat dia bergerak. Turun sampai duluan. Itu sholatnya, pahalanya dilempar oleh Allah wajahnya. Ada gunanya. Karena hukum pada makmum ittiba. Makanya kenapa seorang imam sholat diharuskan mengerti ilmu. Makanya caranya supaya mengerti ilmu, kata Imam Hasan Al-Basri, dia harus belajar kepada orang yang mengerti ilmu. Siapa yang paling mengerti dengan ilmu? Para ulama. Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, terkait siapakah yang paling berhak jadi imam. Kata Imam An-Nawawi, di antara semua syarat untuk menjadi imam, yang paling utama adalah orang yang mengerti ilmu fikih. Yang paling utama jadi imam. Di masyarakat kita kan sering dorong-dorong kan. Anda aja lah. Besok saya nggak bisa, nggak ada besok, ada hari ini. Karena imam bukan urusan dorong. Kalau baca doa nggak apa-apa, Pak. Karena baca doa tidak ada syarat. Imam ada syarat. Yang kedua, yang paling bagus bacaannya, fasahahnya bagus, tajwidnya mantap. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling duluan hijrah. Kalau masa Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Kalau zaman sekarang kita kan sudah nggak ada hijrah ya. Nah, hijrahnya dimaknai bukan lagi hijrah ke Madinah, tapi hijrah dari yang buruk ke yang baik. Mana yang paling cepat sadar, kira-kira begitu. Mana yang paling cepat mengamalkan agama Islam secara kafah. Terus Ustaz apa lagi? Ini tiga ini sama, ilmu fikihnya sama kuat, baca Qurannya sama fasih sama bagusnya, hijrahnya bareng-bareng. Yang paling tua umurnya. Itu yang keempat, paling tua. Kenapa? Lebih bijak. Yang tua lebih bijak. Tapi itu yang keempat. Ustaz ini sama semua Ustaz. Nah, sampai ke umur yang paling tua itu Imam Nawawi berhenti di situ. Nah, ada humor fikih. Saya kan ada humor tasawuf, ada humor fikih. Ustaz, ini ilmu fikihnya sama kuat, bacaan Qurannya sama bagus, hijrahnya bareng-bareng, tuanya pun juga sama-sama angkatan. Kita pilih yang mana? Ada humor fikih, pilih yang paling banyak istri.
Kalau ditanya kenapa yang paling banyak istri, paling besar sabarnya. Yang paling besar sabarnya. Nah ini humor fikih namanya. Humor fikih itu tidak ditulis dalam kitab fikih, tapi diceritakan oleh para ulama fikih itu di majelis seperti ini, tapi tidak ditulis dalam kitab. Jadi humor fikih. Intinya ada klasifikasi. Makanya kata Imam Al-Ghazali, imam wajib belajar ilmu kepada orang yang mengerti ilmu. Kayak kalau sholat tentu ilmunya ilmu fikih pasti. Baik. Kita lanjutkan. Wa qala an-Nakhai, berkata Imam An-Nakhai yaitu Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini muridnya Abdullah bin Mas'ud. Tabi'in yang belajar langsung Abdullah bin Mas'ud. Imam Hanafi sanad ilmunya ke beliau, ke Ibrahim An-Nakhai ini. Karena sanad ilmunya Imam Hanafi ke sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beda dengan Imam Malik. Imam Malik sanad ilmunya ke Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud ininya kenceng, logikanya kenceng banget. Sahabat yang paling kenceng logikanya. Makanya kemudian di Baghdad, di Kufah, di Basrah yang terikut terbawa dengan pemahaman Abdullah bin Mas'ud itu logikanya sangat kuat. Disebut dengan madrasah ahli ra'i. Madrasah ahli ra'i. Ra'i itu logika, itu sangat kuat penggunaan logikanya. Karena Abdullah bin Mas'ud itu seperti itu. Nah, kata Imam Ibrahim An-Nakhai, mathalul ladzi ya'ummun nasa bighairi ilmin. Perumpamaan orang yang mengimami manusia tanpa ilmu, mathalul ladzi yakilul ma'a fil bahri, bagaikan orang yang menimba air di lautan, di dalam laut, masuk ke dalam laut nimba air. La yadri ziyadatahu min nuqsanihi, dia tidak tahu kapan air yang ditimbang itu bertambah dan kapan pula berkurang. Orang di dalam air nimba air, kan nggak mungkin. Artinya itu sesuatu yang mustahil. Baik, kita lanjutkan. Saya kira ini sudah jelas dari pemahaman yang tadi. Wa qala Hatim al-Qasab, fatatni sholatu fil jamaah. Aku pernah ketinggalan sholat berjamaah. Tertinggal sholat berjamaah. Beda dengan hari ini ya. Kalau hari ini tadi hujan deras, itu dibolehkan. Ini dalam kondisi normal, gak ada uzur, gak ada apa-apa, gak boleh sholat jamaah. Sholatnya di akhir waktu lagi. Fatatni sholatul as-salah fil jamaah. Fa'azani Abu Ishaq al-Bukhari wahdah. Ada sahabat beliau dari kalangan ulama, Abu Ishaq al-Bukhari itu datang berkunjung. Kata yang berkunjung di sini menggunakan kalimat ta'ziyah, seperti orang yang mati, menandakan itu malapetaka, dikunjungi Pak dengan sesama ulama. Apa kata beliau kemudian? Walau matani waladun, sekiranya yang mati itu anakku, kata beliau, la'azani aktsara min 10,000, pastinya akan datang takziah kepadaku lebih dari 10,000 orang, kata beliau. Tapi ketika aku tinggal sholat berjamaah, hanya 1 orang yang datang ke rumah mengunjungiku. Coba kalau aku mati anakku, 10,000 orang akan mengunjungi tempat. Artinya apa? Di masa beliau sudah terbentuk di kalangan masyarakat bahwa problematika duniawi itu lebih penting dari ukhrawi. Orang kalau meninggal sama-sama mengunjungi, menghibur, ya memang ada aturannya dalam agama. Tapi kalau ketinggalan sholat berjamaah, enggak datang ke majelis taklim, enggak ada yang mengunjungi itu. Ya dia nelpon itu. Ini beliau enggak datang lagi ke majelis taklim, kenapa? Apa yang masalahnya? Ada enggak yang datang? Ada enggak yang mengunjungi? Enggak ada. Jadi masalah. Begitu juga dengan sholat berjamaah. Selama ini sama-sama bareng-bareng sholat jamaah, kita kenal semua nih. Teman-teman di sini, bahkan sejauhan kita yang sholat berjamaah dengan kita, kiri dan kanan kita hafal orangnya. Ini udah sekian lama nggak hadir-hadir ke majelis taklim, ke sholat berjamaah. Pernahkah kita bertanya kenapa? Ataukah cukup saya sholat berjamaah saya saja? Orang lain nggak mau sholat berjamaah, terserah, nggak ada urusan. Sholat jamaah kita yang seperti itu
hanya demi kepentingan diri kita sendiri, tidak peduli ke orang lain, tidak dipandang oleh Allah. Karena surga tidak bisa dimasuki sendiri-sendiri. Jangan semangat sholat berjamaah sendiri tanpa mengajak orang lain. Ada manfaat aja. Orang yang cuma sholat untuk dirinya, lalu tidak peduli dengan orang di sekitarnya atau dengan sahabatnya, punya masalah sangat serius. Karena saya sering mengatakan, kenapa hukum itu dibagi dua? Ada ibadah, ada muamalah. Bapak tahu nggak? Ibadah itu bisa batal karena rusaknya muamalah. Sholat itu nggak dianggap oleh Allah karena hubungan dengan tetangganya jelek. Makanya saya tuh paling nggak suka lihat orang rajin sholat ke masjid, tapi melihat orang tuh pakai ujung mata, hina lihat orang lain. Paling nggak senang saya lihat. Kenapa? Dia soleh untuk pribadi, tapi tidak soleh untuk orang lain. Tahu nggak Pak siapa yang soleh pribadi tapi nggak soleh ke orang lain? Tahu nggak siapa? Iblis. Iblis itu pernah sujud 70 tahun, soleh betul. Tapi ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia menolak. Walaupun itu perintahnya Allah. Dia soleh untuk pribadi, tidak soleh ke orang lain. Itu sikap iblis itu. Kita ingin hilangkan itu. Orang sholat, soleh kepribadiannya terbentuk, soleh sosialnya juga kuat. Itu yang benar. Hablum minallah wa hablun. Allah nggak pisahkan kan? Gak ada. Allah bilang hablullah saja, hablum minallah saja. Digabung oleh Allah dalam Al-Quran, hablum minallah dan hablum digabung. Kenapa sekarang kita pisah-pisahnya? Jadi apa yang kita pahami dari pernyataan Abu Hatim Al-Ansari ini? Kalau ada sahabat kita udah lama gak kelihatan di masjid, datangi ke rumah, kunjungi, atau minimal WA lah kalau zaman sekarang. Sudah lama yang kangen gak pernah ketemu, kemana saja, mungkin dengan bahasa yang sopan, supaya beliau tidak tersinggung karena tujuan kita untuk mengajak. Allahu a'lam. Lalu beliau menyambung, kata Muhammad, bi anna musibatan din, sesungguhnya musibah dalam agama itu ahwanu 'indan nas min musibatid dunia. Itu lebih tidak dianggap daripada musibah dunia. Orang kalau sudah musibah dunia heboh, tapi kalau sudah musibah agama, musibah akhirat, orang santai saja. Santai saja. Konser musik ada yang meninggal, ramai, ambulan datang, dokter heboh, segala macam, mereka nggak sholat. Jamaah ada yang peduli. Betul kan? Betul kan? Kemarin lebih lucu lagi, perayaan kemerdekaan. Ada yang masih udah azan subuh, azan zuhur masih juga. Ada perlombaan segala macam. Ya stop lah dulu. Merdeka itu ya karena Allah izinin. Yang karena Allah yang izinin bisa merdeka. Nah sekarang yang ngasih merdeka, yang izinin kita merdeka, kita nggak sujud. Udah apa? Perayaan. Gitu. Sesederhana itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan cara sujud kepada yang sudah memberikan kita kemerdekaan. Coba bayangkan kalau kita masih terjajah hari ini, kemana-mana takut. Kenapa? Ada musuh yang membawa senjata. Allah izinkan kita merdeka. Kita tidak lagi semasa dengan kakek-kakek kita yang hidupnya luar biasa sulit masa itu. Nah saatnya kita sujud. Baik, kita lanjutkan. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas sahabat Rasulullah, juga sepupunya Rasulullah, anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Kata beliau, man sami'al munadi, barang siapa yang mendengar panggilan azan atau orang yang memanggil azan, falam yujib, lalu dia tidak menjawab panggilan tersebut, arti tidak menjawab, tidak datang ke tempat tersebut. Ya kalau di masjid dia datang ke masjid, dia tidak datang ke masjid, hanya dengar tapi dia tidak datang ke masjid. Lam yurid khairan, lam yurid bihi khairun. Orang tersebut tidak mau kebaikan, sebagaimana kebaikan juga tidak menginginkan orang itu. Jadi kalau orang bilang kenapa sekarang dengar azan nggak susah datang ke masjid? Dua, dianya tidak pengen kebaikan sendiri tidak menginginkan orang seperti dia. Kan ada orang bilang begini, kenapa jarang baca Al-Quran? Bisa saja dia yang malas
malas atau Al-Qur'annya yang tidak mau dibaca oleh dia. Kan begitu? Kenapa nggak sholat? Dia yang malas sujud atau memang Allah tidak mau disujudin oleh orang yang seperti itu? Oh, itu bahaya betul. Yang pertama ini masih bisa diobati, malas itu masih bisa diobati, Pak. Coba kalau Allah nggak mau hambanya ini sujud ke Allah. Kenapa? Bandelnya subhanallah misalnya. Kan itu susah sekali mengobatinya. Al-Quran disuruh baca nggak pernah baca. Saya ketemu hamba Allah udah nggak bisa jalan, Pak, nggak bisa baca Al-Quran. Udah nggak bisa jalan, udah tua, nggak bisa baca Al-Quran. Itu bagaimana cara mengajarkannya kembali itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar. Nah, semoga kita semua yang ada di majelis ini sudah menuntut ilmu, insyaallah tidak ada satupun yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abu Hurairah rawi hadis yang terbanyak. Apa kata Abu Hurairah? Li an tamla'a udhunu bani Adam rassasan mudhaban. Telinganya anak Adam itu dipenuhi oleh peluru yang meleleh, ditembakkan peluru meleleh pelurunya telinganya. Khairul lahu, lebih baik bagi orang tersebut min ay yasma'an nida'a thumma la yujib, daripada dia mendengar panggilan azan tapi dia tidak datang ke masjid. Kalimatnya coba bayangkan, enggak seperti hari ini karena memang hujan deras, dalam kondisi biasa saja. Saya sering mengatakan di masjid kita ini kalau semua jemaah kita datangi nggak cukup tempat-tempat ini. Oke, katakanlah maghrib masih belum pada pulang kerja. Oke lah kalau isya belum pada pulang subuh. Apa sudah pada berangkat kerja semua atau belum pada bangun? Nah ini jadi masalahnya. Saya yakin betul kalau semua laki-laki di daerah kita ini bangun subuhnya, di masjid nggak cukup tempatnya. DKM sudah harus berpikir untuk cari donatur perluasan masjid. Udah nggak muat. Tapi kan sekarang masjid kita penuh kan hari Jumat doang. Sama Indonesia, damai Indonesia pernah masuk TV. Nah, ini kan kacau kalau begitu, Pak. Kan kacau itu kalau begitu caranya. Musibah tidak? Musibah. Ya masih syukurlah datang Jumat gitu kan, syukur daripada gak datang sama sekali. Tapi kan kita ingin lebih berdaya kan. Kita lebih baik. Waruya, dan diriwayatkan anna Maimun bin Mahran. Jadi di kalangan para ulama salaf itu ada seorang ulama besar namanya Maimun bin Mahran. Atal masjid, beliau satu hari datang ke masjid pada saat salat. Sampai ke masjid, faqila lahu, lalu orang di masjid mengatakan, innan nasa qad insarafu. Kalau bahasa kita, Syekh, orang-orang udah pulang, udah selesai salatnya. Tahu nggak Pak? Ketika beliau tahu beliau ternyata ketinggalan sholat berjamaah, lalu beliau mengatakan, faqal, beliau mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacaan yang biasa dipakai untuk musibah kematian, beliau pakai untuk musibah karena tinggalnya jamaah sholat. Beliau samakan. Apa kata beliau kemudian? Li fadli hadhihi la fadlu hadhihi shalah. Sungguh fadilah salat yang seperti ini secara berjamaah ahabbu ilayya, lebih aku cintai min wilayatil Iraq, daripada wilayah Irak secara keseluruhan. Kalau kita di Indonesia salat berjamaah lebih aku cintai daripada jadi pemimpin di negeriku ini. Itu orang dulu seperti itu, merasa ketika tidak datang ke masjid salat berjamaah dianggap musibah. Berapa banyak di antara kita hari ini yang menganggap musibah kalau nggak dapat uang? Berapa banyak di antara kita yang kemudian menganggap musibah ketika kita mengantarkan lamaran pekerjaan tidak diterima? Berapa banyak di antara kita yang menganggap musibah kalau kemudian bonus kita tidak turun tepat waktu? Berapa banyak? Tapi berapa banyak pula yang menganggap sholat berjamaah yang kita tinggalkan itu adalah musibah besar? Berapa banyak? Tentu pertanyaan ini harus kita tanyakan ke diri kita masing-masing dan kita jawab juga. Berapa kali saya menganggap hidup saya tidak berjamaah itu sebagai musibah, dan berapa kali ketika saya tidak punya yang lainnya saya anggap musibah. Nah sekarang ukurannya harus kita
sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla arba'ina yawman," barang siapa yang salat 40 hari, as-salawat fi jama'atin, salat wajib secara berjamaah 40 hari berturut-turut, tidak ada yang ketinggalan, secara berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus 40 hari tidak berturut. La tafutuhu fiha takbiratul ihram, di 40 hari tersebut tidak ada satupun salat dia ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Setiap imam mengatakan Allahu Akbar, dia Allahu Akbar bersama imam. Artinya tidak, bukan hanya tidak salat, tapi juga tidak masbuk. Kata Allah lahu bara'atan, Allah akan mencatat 2 bara'ah, pelepasan diri kepada orang tersebut. 2. Apa yang pertama? Bara'atun minan nifaq, Allah akan lepaskan dia dari sifat kemunafikan. Itu pertama, Allah akan lepaskan dia dari sifat kemunafikan. Yang kedua, wa bara'atun minan nar, dilepaskan dari siksanya api neraka. 2. Kenapa? Karena kalau dalam 40 hari seperti itu, insya Allah yang hari ke-41, yang ke-41, 42 jadi keterusan. Sudah jadi habit, kebiasaan. Coba tanya sama dokter, Pak yang suka begadang, saya sekarang mau tidur malam. Kata dokter pasti usahakan 3 malam saja berturut-turut tidur malam. Insya Allah malam ke-4 jadi kepengen tidur tuh, karena nggak sanggup lagi begadang. Kebiasaan. Begitu juga sebaliknya, saya pengen begadang. Nah, begadang aja 3 malam, insya Allah malam ke-4 keterusan. Jadi badan itu dia beradaptasi dengan apa yang kita biasakan. Makanya kenapa puasa hari pertama itu lebih lelah daripada puasa hari 29. Kalau bulan Ramadan, puasa hari pertama itu pasti beda rasanya, rasa lelahnya daripada puasa hari ke-29. Kalau sudah tuh badan kita tuh sudah fit betul, beradaptasi sekali, udah 29 hari pertama. Apalagi nggak pernah puasa sunnah, nah itu agak sedikit berjuang, kecuali dari pagi sampai sore tidur terus, saya suka nggak kerasa. Tidur terus nggak kerasa biasanya. Tapi yang aktivitas ke kantor lah, yang kerja lah, cleaning service lah, petugas kebersihan di jalan itu terasa sekali Pak. Hari pertama itu lelah. Apalagi kalau musimnya musim panas ya, kan sedang tidak lagi musim hujan, itu akan terasa sekali. Nah, seperti itu. Baik. Wa yuqalu, dan dikatakan, ini ada pendapat yang mengatakan begini. Innahu idza kana yaumul qiyamah, apabila nanti di hari kiamat, yuhsyaru qaumun wujuhuhum kal kaukabid durri, akan dibangkitkan satu kaum nanti di hari kiamat, wajahnya seperti bintang yang bersinar. Fataqulu lahumul malaikah, lalu malaikat bertanya kepada mereka, makanat a'malukum, apa pekerjaan dan perbuatanmu dulu di dunia sampai kamu dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi wajahnya berseri-seri seperti bintang. Apa amalanmu? Fayaqulun, lalu mereka menjawab, kunna kami idza sami'na al-adzana, apabila mendengar azan dari masjid, qumna ila taharati, maka kami bersegera mengambil air wudu. La yushghiluna ghairuha, tidak ada satupun yang kemudian mengganggu kami atau menyibukkan kami kecuali untuk wudu tadi itu. Jadi begitu sudah dengar azan, setiap waktu dengar azan langsung segera ambil wudu, nggak tunda-tunda. Orang ini akan dibangkitkan, kata para ulama, nanti di hari kiamat seperti wajahnya seperti bintang yang berseri. Thumma tuhsyaru ta'ifatun, kemudian ada satu kelompok yang lainnya yang dibangkitkan di hari kiamat, wujuhuhum kal aqmar, wajahnya seperti bulan purnama. Kalau tadi seperti bintang, sekarang bulan purnama lebih terang. Karena kan bulan lebih terang terlihat daripada bintang. Lebih terang daripada yang tadi. Lalu ditanya juga oleh malaikat, kalian kenapa lebih berseri-seri, kenapa lebih bersinar? Apa yang kalian lakukan? Mereka mengatakan fayaquluna ba'da su'al, lalu mereka berkatakan setelah ditanyakan, kunna natawaddau qabla al-waqti, kami sudah mengambil wudu bahkan sebelum azan berkumandang.
Artinya apa? Kami sudah siap-siap nih. Bahkan sebelum Allah berpandangan kami sudah siap-siap. Sudah siap untuk kami. Nah, kalau di rumah sudah jalan ke masjid itu siap untuk. Kalau sudah di masjid berarti sudah di dalam masjid. Tsumma tuhsyaru ta'ifatun, lalu ada satu kelompok lainnya lagi yang dibangkitkan di hari kiamat, wujuhuhum kasyams, wajahnya seperti matahari. Fayaqulu, ketika mereka selesai ditanya apa amalan kalian di dunia, mereka berkata, kunna nasma'ul adzana fil masjid, sedangkan kami mendengar azan sedangkan kami sudah duduk di dalam masjid. Ini lebih dahsyat lagi. Kalau tadi baru selesai wudu saja nih, ini sekarang begitu sudah di masjid baru azan. Dia sudah duduk di masjid, sudah iktikaf di masjid baru azan. Artinya dia datang ke masjid, dia wudu jauh sebelum azan dikumandangkan. Orang-orang ini, kata para ulama, diumpamakan orang-orang seperti ini, ada yang seperti matahari dibangkitkan oleh Allah, ada yang seperti bulan, ada yang seperti bintang bersinar. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Jangankan datang, salat berjamaah pun tidak. Seperti apa mereka? Ada lagi yang lebih parah, nggak sholat sama sekali. Nggak sholat. Dalam Al-Quran disebut sebagai orang munafik. Apa yang terjadi dengan orang munafik ketika mereka menyeberangi siratnya Allah? Tadinya bercahaya, karena ada imannya, tapi karena kemunafikan begitu nyebrang padam cahayanya, sehingga kemudian gelap gulita, dia tidak bisa lagi lihat jalan yang dia tempuh. Sedangkan sirat itu sangat sulit dilewati. Orang-orang yang lain melihat, ya orang ini, kelompok ini kok tadinya bercahaya, tiba-tiba begitu nyampe di sirat kok padam cahayanya. Semua orang pun kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Artinya sempurna sejak kami memohon sampai kami melintasi sirat, cahaya itu tidak pernah Kau padamkan, ya Allah. Nah bagi yang berdoa selama di dunia, harapannya dari dunia sudah dapat cahaya. Silakan banyak-banyak habis sholat doa, Rabbana atmim lana nurana, Allah sempurnakan untuk kami cahaya kami. Maka diajarkan doa itu oleh Rasulullah, Allahumma ja'al lana nura, ya Allah jadikan untuk kami cahaya. Wa min amami wa min amamana nura, depan kami juga ada cahaya. Wa min khalfina nura, belakang kami juga cahaya. Wa an yamini nura, kanan juga ada cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri juga. Wa min fawqi nura, wa min tahti nura, atas juga ada cahaya, bawah juga ada cahaya. Semua sisi itu dia mengajarkan doanya oleh Rasulullah. Sering-seringlah baca supaya Allah berikan cahaya dari sejak dunia sampai akhirat. Terakhir, waruya diriwayatkan annal salaf, sebab bahwasanya ulama-ulama salaf kanu ya'izuna anfusahum, mereka meratapi diri mereka sendiri thalathata ayyamin, 3 hari. Idza fatatuhum takbiratul ula, apabila takbiratul yang pertama, takbiratul ihram bersama imam itu mereka lewati. Wa ya'zuna sab'an, dan mereka akan meratapi diri mereka sendiri sebanyak 7 hari berturut-turut. Idza fatatuhumul jamaah, apabila mereka ketinggalan salat berjamaah. Ini akhlaknya para salaf dalam ibadah. Ini akhlaknya mereka dalam ibadah. Bahkan saya baca ada sahabat Rasulullah yang beriman pada tahun-tahun akhir. Dia menyebut tanggal tahun 8 Hijriah, ada yang menyebut tahun 9, yaitu Tamim Ad-Dari. Kalau pernah dengar hadis yang ada sahabat Nabi yang ketemu Dajjal di sebuah pulau, ini orangnya ini, Tamim Ad-Dari. Beliau itu pernah ketinggalan salat tahajud 1 malam aja, Pak. Ketinggalan salat tahajud 1 malam. Padahal tahajud itu wajib apa sunnah? Sunnah. Ketinggalan 1 malam aja. Apa beliau lakukan? 1 tahun beliau begadang, Pak. Tidak mau tidur. Kenapa? Takut tidur lagi, takut sholat tahajudnya terlewat. Jadi selama 1 tahun penuh beliau berhenti tidur di malam hari demi supaya tidak terlewatkan sholat tahajud. Sebagai bentuk hukuman terhadap dirinya hanya ketinggalan 1 sholat tahajud. Kita apa? Kita tidak perlu disambung. Wallahu a'lamu bissawab. Ini jadi penyemangat kita bersama
apa yang dilakukan oleh mereka. Mungkin kita susah atau tidak sanggup mengejar kehebatan para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tapi minimal ada yang kita usahakan yang kemudian itu bisa menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan, saya persilakan, masih ada 4 menit. Silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ketinggalannya lupa apa ada yang pertama itu kan katanya bacanya kapan, bacanya apa, pelaksanaannya gimana? Apanya, Pak? Tadi kan ada pada rakaat kedua upaya dia tidak sujud dulu, tahiyat dulu, awal tahiyat awal. Sekarang banyak juga ya sujud sahwi. Pelaksanaannya gimana dan bacaannya apa? Bagaimana cara pelaksanaan sujud sahwi dan apa yang dibaca? Baik, sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena ada satu hal yang tertinggal atau yang kita ragu-ragukan dalam sholat. Tentu yang ditinggal, yang diragu-ragukan itu ditetapkan berdasarkan nas. Ternyata nas kan ada riwayat atau dalilnya. Di antaranya adalah terkait dengan apa yang kami sebut tadi, tahiyat awal atau ragu-ragu di dalam sholat. Contoh misalkan bapak di sholat, misalnya rakaat kedua, rakaat ketiga nih. Kalau misalkan bapak yakin, tidak yakin nih rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka ambil rakaat kedua. Nanti terakhir nih sebelum salam sujud sahwi. Ingat, sujud sahwi dilakukan setelah habis baca doa yang kita dulu tahiyat akhir. Baca dulu doanya, misalkan fil alamin innaka hamidum majid. Mau ada doa lagi enggak dibaca? Silakan. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, dan seterusnya misalkan. Atau Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, terserah apa aja doanya. Nah, setelah itu sebelum bapak melakukan salat, turun sujud seperti biasa. Ubah posisi duduk. Tadi duduknya tawarruk kan? Duduk tawarruk, sujud, bangun, duduk antara dua sujudnya, bentuknya iftirash kembali. Jangan tawarruk. Iftirash kembali. Lalu sujud sekali lagi. 2 kali sujudnya, Pak. Lalu bangkit, begitu bangun langsung letakkan lagi kaki sebagai kaki tawarruk, posisi tawarruk. Baru kemudian assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Nah, apa yang dibaca? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu subhana man la yanamu wa la yasbu. Subhana, maha suci, man la, yaitu zat yang tidak yanamu, tidur, wala yasbu, dan juga tidak pernah lalai. Tidak pernah lalai. Bayangkan kalau Allah lupa tiba-tiba ngasih pahala kita, kan bahaya betul. Allah maha suci, tidak mungkin Allah sebut. Kita bisa lupa sambil sholat aja bisa lupa, ya kan? Lupa. Apa yang terjadi kalau kita nggak bisa doa tersebut? Misalnya hafal doanya, kata para ulama, kembali kepada doa sujud. Apa doa sujudnya? Subhana rabbiyal a'la. Aku ucapkan subhana rabbiyal a'la kalau nggak bisa doa yang tadi itu. Tapi doa yang tadi lebih baik. Nah, duduk antara dua sujudnya sama seperti biasa. Rabbighfirli warhamni, dan seterusnya. Lalu sujud lagi subhana man la yanamu wa la yasbu, baru kembali ke posisi tawarruk, assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri, selesai sudah. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Tapi biasanya ada juga yang setelah salam dia baru laksanakan. Itu saya tidak tahu dari mana. Saya tidak bisa jawab karena saya tidak mengerti. Kenapa sujud sahwi itu adalah bagian dari salat. Kalau sudah salam, salatnya sudah selesai. Salamnya sudah selesai. Orang yang sujud setelah salam itu bukan sujud sahwi. Itu namanya sujud syukur, sujud tilawah. Sujud tilawah itu bisa di luar salat kalau baca ayat sujud. Bukan lagi sujud sah. Jadi ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi. Sujud sahwi masih di dalam salat. Kalau dilakukan di luar salat, maka bukan bagian dari salat. Sedangkan sujud sahwi itu bagian dari salat. Sedangkan di luar salat sujud tilawah dan sujud syukur. Wallahu a'lam bishawab. Kita salat isya berjamaah, insyaallah kita sambung lagi. Ada Allah yang majma'ina qulu qouli hadza wa sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء
ربكما تكذبان